Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan membahas lagi tributary area, beban tiap lantai, dan juga rekap input bebannya ya. Mungkin pembahasan kali ini tidak spesifik pada pembahasan yang portal Y. Kenapa? Karena teman-teman harusnya udah bisa ya menghitung rekap input bebannya, dan juga ini ya, ada yang belum. Rekap input beban dan berat portal analisis X. Nah, ini kita copy aja ya. Ini kita copy, yes to all. Kita bikin yang RX. Nah, kita rename aja RX. Nah, terus kita geser ke bagian X. Setelah ini ya, setelah tributary. Nah, di sini kita udah membahas yang Y cukup panjang durasinya. Maka dari itu kita lanjutkan ke arah yang X. Nah, konsepnya sama, namun yang membedakan itu awalnya X, sekarang arahnya Y. Ini. Di sini bebannya itu cenderung, untuk beban meratanya itu cenderung segitiga ya. Bahkan ini segitiga semua. Sedangkan untuk beban titiknya itu trapesium yang diubah ke beban titik. Nah, oke, maka dari itu di sini kita coba bahas ya. Di sini tipenya itu aku bagi menjadi 1, 2, 3, 4. Untuk beban meratanya ada 4. Untuk beban titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 ya. Oke, ini cukup banyak, tapi nggak apa-apa. Kita pembahasannya lebih cepat ya, harusnya. Kita lanjut ke bahas B3 dahulu. Nah, B3 ini. Nah, ini kita cukup hitung satu kali aja. Kenapa? Karena itu sama ya. Nanti tinggal inputnya aja, kita input 2 kali, kiri dan sisi kanan. Nah, ini sama. Rumusnya itu VLOOKUP. Kemudian alas segitinya itu 4 meter, berdasarkan panjang ini. Nah, selesai. Ini nggak perlu kali 2 P1-nya, karena segitinya cuma 1. Nah, idenya sama ya. Terus IL-nya itu, nah, IL-nya itu 0. Kenapa? Karena lantai 1 dan lantai 2 di lift itu void, nggak ada plat lantai. Kecuali di atap dia ada plat atap. Kemudian di area B3 itu full dinding ya, maupun sisi kiri dan sisi kanan itu dinding semua. Ini di input ke dinding. Nah, kemudian ini sama. Jika teman-teman bingung apa yang sedang dibahas ini, mungkin bisa ditonton dulu yang part portal Y-nya, gitu ya. Kenapa? Karena di portal Y itu jelasinnya cukup detail. Angkanya dari mana dan ini itu apa. Seperti itu. Nah, lanjut ke B2. Nah, B2 ini kita hitungnya sisi ini aja ya. Kenapa sisi ini? Enggak. Karena sisi yang satunya itu dia jendela ya. Toiletnya tuh ada jendela. Maka dari itu, mungkin ini nanti kita arsip lagi aja ya. Kita insert dulu dan kita copy ke bawahnya. Nah, di sini untuk toilet itu sama konsepnya. Dia segitiganya ada 2. Oke. Namun fungsi ruangannya yang satu punya koridor, yang satu punya toilet. Nah, ini cukup beda ya. Kenapa? Karena sini B2-nya tetap sama dan QL-nya ini itu kita ngelinknya ke pembebanan 4. Nah, pada saat kalian mendesain tributary, memperhitungkan ya, lebih tepatnya, beban tributary arah X, teman-teman geser dulu sheet pembebanannya ke samping ini ya, tributary area portal X biar lebih fleksibel gitu. Nah,
Ini QL-nya itu kita ngelinknya ke toilet gitu ya. Nah, toilet dia ada dinding full. Nah, yang satunya dia tanpa dinding karena dindingnya udah diambil di toilet. Kemudian QL-nya ini dia punya ruang kantor. Koridor ya, mohon maaf. Nah, koridor itu ada yang lantai 1, yang ini, dan ada yang lantai 2, 3 dan 4 gitu ya. Di atas lantai 1. Maka dari itu di sini berbeda angkanya. Seperti itu kurang lebih. Nah, untuk luasannya sama ya. Luasannya itu 1,25 dan alasnya itu 2,5, tingginya 1,25. Nah, kemudian karena segitiga ini ada 2, maka dari itu PI ini kita kali 2. Ini kali 2 juga. Ini juga kali 2. Ini pas ke sini ya. Nah, ini selesai. Namun di sini tadi kan eh, posisinya itu dindingnya tuh apa namanya? Tidak full dinding, ada jendelanya. Maka dari itu ini kita insert, terus ini kita tambahkan ke bawah. Nah, gitu. Kita copy dari angka ya, biar dia full. Seluruh baris ini kita copy. Ini kita namain jendela. Karena berat dindingnya tuh dinding plus jendela. Nah, yang membedakan di area ini. Ini kita sama dengan aja pembebanan ini ke dinding plus jendela. Kemudian dikunci, enter, dan di scroll ke samping. Dah, itu aja. Oke, kita cek lagi ya. 18 KL-nya. Perbedaan di KL. Oke, ini udah oke. Lanjut ke ruang kantor. Nah, ruang kantor nih kita cek ya di sini. Nah, setelah aku jelaskan juga pada video sebelumnya, kalau di fungsi ruanganku ini, ruang kerja, ruang pertemuan, ruang kerja ini, yaitu satu beban ya, atau bebannya itu disebut ruang kantor. Itulah mengapa judulnya itu ruang kantor. Nah, di sini teman-teman perhatikan, kalau di area panjang ini ya, nih, panjang ini tidak semuanya tuh dindingnya tuh full dinding. Ada yang dinding plus jendela. Itulah mengapa dia ada 2 subjudul ya, kantor aja plus kantor dinding yang ada jendelanya. Nah, di sini tuh kita analisis dulu bentuknya tuh segitiga. Dari itu ini jangan lupa dikali 2. Ini kita copy dari atas saja ya, karena kebetulan luasannya itu sama. Kita revisi dulu perhitungan ini. Nah, setelah selesai, ini tetap sama di D-nya, perbedaan itu di KL. KL ini dia ngelinknya ke pembebanan kantor ya. 36 itu pembebanan kantor. Nih, ruang kantor 2,4. Nah, kemudian ini yang KL lantai 1 ke koridor lantai 1, KL lantai 2 sampai 4 ke koridor di atas lantai 1. Kemudian di sini dindingnya full dinding. Ya, ke sini linknya. Yang ini 0,76. Kemudian di sini tanpa dinding. Kenapa? Karena dindingnya itu telah dipakai di berat yang mewakili kantor tadi. Nah, ini mewakili koridor. Nah, untuk yang bawahnya sama ya. Namun perbedaannya itu di sini. Dia beratnya. Ini berat dinding plus jendela. Setelah selesai, kita lanjut ke beban titik. Nah, di beban titik, teman-teman lihat beban titik grade A ya. Nih, grade A, baloknya itu balok B3 karena panjangnya 4 meter. Sebagai berikut. Nah, di sini bebannya sama, segitiga. Ya, yang warna hitam nih segitiga. Nah, dia membebani balok dan balok tersebut mendistribusikannya ke kolom. Nah, di sini tidak perlu dikali 2 karena segitiganya cuma 1. Kemudian beratnya ini, berat dindingnya karena sini ada dinding maka masukin aja
berat dinding gitu ya. Nah, setelah selesai, ini IL-nya itu karena di lift lantai 1 dan lantai 2, 4, 3, 4-nya itu adalah void, maka QL-nya 0. Dan lantai atapnya itu tetap sama ya, karena atap tuh live load-nya sama gitu. Yang membedakan tuh luasannya. Nah, ini tinggal lingkan ke atas. Ini juga live-nya juga, kemudian ini tinggal panjang dikali QD-nya dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena bebannya itu terdistribusi ke 2 kolom. Seperti itu kurang lebih. Lanjut ke B3 yang B. Yang ini ya. B3B itu nggak ada tembok. Bisa diperhatikan di sini. Makanya tuh temboknya 0. Nah, seperti itu. Namun B3 ini cukup berbeda ya. Cukup kompleks. Kenapa? Karena tidak kompleks banget. Karena bentuknya itu berbeda. Yang satu bentuknya segitiga, yang satu bentuknya trapesium. Nah, itulah mengapa template-nya itu berbeda juga antara kiri dan kanan. Yang kiri template-nya segitiga, yang kanan template-nya trapesium, gitu ya. Nah, panjang alas dan tingginya juga kita sesuaikan dengan segitiga ini. Kemudian QL-nya sama, karena si segitiga ini punya lift, dia sini 0 dan atapnya tetap, gitu ya. Nah, terus yang trapesium. Nah, trapesium itu telah dijelaskan cara input ini bagaimana. Tinggi segitiganya tuh segitiga yang ini. Ini ya. Dia 2,5 bagi 2. Nah, P-nya itu ini dikurang dengan tinggi segitiga dikali 2. Ini alas ya sebenarnya. Nah, kemudian L segi 4-nya ngeling ke tinggi. Sebenarnya seperti itu. Nah, berat jenisnya sama ya, karena itu parameter input. Ini link aja. RA-nya tinggal dikumulatifkan. Ini nggak perlu dikali 2 dan tidak perlu dikali apapun, karena ini cuma satu bentuk aja. Nah, kemudian QD-nya. QD-nya itu kita sama ya. QD nggak perlu diubah. Kemudian QL-nya ini difokuskan, karena yang QL lantai 1 dia ngeling ke koridor lantai 1. Karena kan trapesium ini milik koridor ya. Kemudian yang kanan, lantai 2, 3, 4, dia ngeling ke koridor lantai 2, 3, dan 4, atau di atas lantai 1. Nah, dindingnya nggak ada. Terus di sini, itu tinggal di total ya, kiri dan kanan ini, live load-nya juga. Kemudian di sini, tinggal dibagi 2. Dikali dengan panjang balok, dibagi 2. Itu enter. Lanjut ke BA3C. Nah, di BA3C, dia pakainya balok anak di sini ya. Nah, ini kebetulan di BA3C itu kanan kirinya trapesium gitu. Maka dari itu kita hitungnya satu kesatuan ya. Sebenarnya mau digabung nggak apa-apa. Maksudnya digabung ini tinggal dikali 2 ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kita bikin pisah aja. Nah, di sini fokus ke QL. Ini kan parameter inputnya sama ya, seperti yang di atas tadi. Tinggal di copy aja. Ini jangan lupa VLOOKUP, karena ini pengaruhnya besar. Karena kalau tidak di VLOOKUP, dia memperbesar persentase kesalahan ya. Maka dari itu aku pakai VLOOKUP agar memperkecil persentase kesalahan, seperti itu kan lebih. Nah, di sini diperhatikan kalau ini parameter inputnya itu adalah QEQ dikali dengan koridor lantai 1, dan ini koridor di atas lantai 1. Gitu pun dengan ini, sama ya konsepnya. Setelah itu tinggal dijumlahkan dan dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena distribusinya tuh ke atas dan bawah. Nah, selanjutnya itu B3D. Nah, B3D ini ya sama ya seperti yang atas. Namun yang membedakan tipe baloknya. Baloknya B3. Hanya seperti itu perbedaannya.
Kemudian QL-nya juga sama, dia ke lantai 1 dan di atas lantai 1. Kemudian ini tidak dikali 2 dan ini dibagi 2 untuk beban titiknya. Selesai BA3E. Nah, BA3E ini sama, dia sama seperti yang ini tadi ya, yang BA3C sama sebenarnya. Oke, setelah selesai 11,94, oke sama ya. Nah ini kita hapus nggak apa-apa ya, karena dia kan sama bebannya. Dan ini kita hapus aja nggak apa-apa, biar konsisten ya. Kita hapus nanti, nggak usah dihapus. Oke, ini kita hapus aja nggak apa-apa, karena kebetulan sama ya. Nanti tinggal kita otak-atik pada saat proses penginputan. Ini udah, lanjut ke balok B1. Nah, tadi balok B3 tuh semua yang di arah bawah gitu ya, ke kolomnya. Dan kita bikinnya sebanyak berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa bikin 4 aja? Karena ternyata 4 template ini udah cukup mewakili banyaknya B3 di bawah ini gitu ya. Karena tidak ada case unik yang lain. Kita lanjut ke B1B. Nah, untuk B1B, B1A, ya, ini lanjut ke B1B ya, karena B1A-nya tidak ada. B1B itu ya sebagai berikut. Nah, ini dibagi 2 ya. Dia template-nya template trapesium, tapi panjangnya ini dibagi 2. Kenapa? Karena satu balok ini ternyata ada 2 trapesium kecil. Seperti itu ya. Yang warna hitam. Nah, setelah itu ini kenapa dikali 2? Karena trapesiumnya ada 2, 1 dan 2. Setelah itu enter. Nah, ini sebenarnya mau kita kaliin 2 di sini juga nggak apa-apa ya. Tapi di sini biar praktis saja kali 2-nya di sini. Nah, di QL ini kita cross check ya. Oke. Dia kan punyanya toilet. Maka dari itu ini harusnya kiri dan kanannya sama. Nah, ini kita linkkan aja lagi. Ini QEQ dikali dengan pembebanan toilet. Yang ini, kemudian F4 kunci. Nah, ini scroll ke samping saja ya. Atapnya tidak berubah sama sekali. Idenya juga tidak berubah sama sekali. Kemudian kita cek di sini dindingnya itu full atau tidak. Sudah full. Maka dari itu ini tinggal kita masukin dinding yang full aja. Tekan enter. Ini jangan lupa dibagi 2. Oke. Nah, kenapa dibagi 2? Karena distribusi bebannya ke 2 kolom. Seperti itu. Lanjut ke balok anak 1, grid C. Nah, grid C ini kebetulan masih toilet. Maka dari itu ini harusnya sama ya IL-nya ini. Nah, karena dia masih toilet, kita bisa kopinya dari atas. Ini CTRL-C, IL-nya, ini CTRL-V. Ini juga CTRL-V. Nah, luasannya sama. Ini dibagi 2, ini dikali 2, dan sama ya sebenarnya. Yang membedakan di sini tidak ada beban dinding seperti itu. Dan ini tinggal dikumulatifkan. Dan jangan lupa dibagi 2. Lanjut ke B1D. Nah, B1D ini udah terdapat perbedaan ya. Perbedaannya itu apa? Perbedaannya itu sisi kiri balok itu plat toilet, sisi kanan balok platnya ruang kantor. Namun bentuknya sama-sama trapesium. Nah, maka dari itu ini kita geser dulu ke sini ya. Nah, setelah digeser, kita lanjut mendefinisikan. Nah, yang pertama dia ada berat dinding. Nih, warna merah.
mengapa inputnya jadi yang ada berat dinding tanpa jendela ya. Nah, kemudian ini IL-nya itu dia ngelink ke yang kiri itu toilet ya. 44 itu toilet. Oke. Pertama dia ngelink ke toilet dulu IL-nya. Kemudian yang kedua dia ngelink ke eh, kantor. Kita cek 36 tuh kantor atau bukan. 36 kantor ya, 2,4. Oke. Setelah itu di sini tanpa dinding karena dindingnya udah dipakai pada template toilet. Kemudian ini sama konsepnya. Kemudian lanjut ke balok anak 1E. Balok anak 1E itu posisinya di sini ya. Oke. Balok anak 1E posisinya di sini. Oke, di sini tanpa beban dinding, tentu tanpa beban dinding ya. Ini 0. Di sini juga 0. Karena balok anak tidak ada dinding. Ada um, pada tugas besar ini. Kemudian ini dia ngelingnya ke kantor IL-nya itu. Oke, udah benar. Ini juga udah benar. Ini sama ya, trapesium, dan ini juga jangan lupa dikali 2. Nah, selesai, ini juga sama. Nah, kita lanjut. Ternyata kita butuh apa ya? Butuh 2 tipikal lagi ya, yaitu ruang kantor yang ada dinding sama jendela, kemudian ruang kantor yang ada dinding aja. Nah, kita cek dulu apakah emang benar belum ya. Ternyata emang belum, maka dari itu kita input lagi aja ya. Kita tambah 2 lagi ke bagi berikut. Kemudian ini kita ubah B1 ya. B1 yang ada jendela itu F. Maka dari ini judulnya kita ubah F. Terus yang full dinding itu grid yang ini ya. Yang E itu kalau dikonversi ini jadi H. Ini yang H. Nah, sudah selesai. Template-nya udah. Ini ganti B1 ya. B1H, B1H. Oke. Kemudian judulnya juga kita ubah biar lebih konsisten ya. Nah, selanjutnya kita masukin beban dinding dulu di sini. Ini beban tanpa dinding. Beban dinding plus jendela. Kita linkkan ke sini. Ini ya, F4. Kemudian ini scroll ke samping. Yang ini tanpa berat dinding. Nah, yang satunya itu ada berat dinding. Berarti linknya ke sini. Dikunci jangan lupa scroll ke samping. CTRL-C dan CTRL-V di sini. Oke, setelah selesai ininya sama ngelinknya. Kita sesuaikan KL-nya. Nah, KL-nya udah kantor semua. Ini juga udah kantor. Kalau atap tuh dia tidak berubah apapun ya linknya. Ini juga udah kantor, nih juga udah kantor. Oke, udah oke ya. Oke, semua tipikal dari semua kebutuhan portal ARAX tributarinya udah kita bikin. Kita lanjut untuk berat portal analisis X. Nah, maka dari itu di sini kita copy aja biar enak ya cara pembacaannya. Di arah X itu ada 2 balok yaitu B2 dan B3. Dari itu di sini kita input ini B2 aja. Kemudian QD-nya itu kita input B2 juga. Pembebanan tributary area portal X. Kita cari yang B2, sampel aja ya. Nah, ini B2 kita ambil berat baloknya di sini.
kemudian dikunci, jangan lupa. Bentar, ya udah ngelink ke kanan. Kemudian B3 nya kita coba input ya, 1000 tari pembebanan, 1000 tari ada portal X yang B3 yang ini. Kita ambil berat baloknya yang ini ya, 16. Ntar nih aku cross check lagi QD nya ini. QD balok induk 2 itu ini ya, udah bener ya, jangan lupa dikunci. Dan dia ngelink ke samping ya, ini nanti ngelink ke sini, ini ngelink ke sini, ini ngelink ke sini. Ini judulnya B2. Nah, kolomnya link ke estimasi dimensi yang awal tadi, kemudian dibagi 1000. Ini ya, dibagi 1000. Di sini udah dibagi 1000 ya, udah ngelink. Nah, selanjutnya kita hitung dulu jumlah kolomnya. Kolom arah X itu ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Maka dari itu ini kita inputkan 11. Enter. Nah, berat volume kolomnya ini input aja ya, 24. Karena ini berat baloknya gitu. Sudah selesai, didapat berat kolomnya, kita cross check lagi berat baloknya. Nah, berat balok ini B2 tuh kita hitung ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau B3 ada 21, 8 dan 2. Ini 8, ini 2. Dia ngeling ya. Kalau ini berubah, kanannya berubah semua. Nah, jumlah lantainya 1. Kalau 2, 3, 4 ada 3. Ini 1. Dan didapat berat portal analisis X-nya, yang merupakan kumulatif dari ketiga nih. Nah, ini kalau reference ini tuh rumusnya adalah kalau tidak muncul angkanya, berat B2, berat B3 ditambah berat elemen kolom, hanya itu. Setelah selesai, kita coba rekap input beban arah X. Oke, ini kita delete dulu. Setelah selesai, kita coba rekap input ya. Caranya sama. Ini karena pembebanan udah tidak kita perlukan lagi pada tributary, kita geser lagi ke tempat semulanya ya, biar nggak bingung. Nah, selanjutnya di sini tributary-nya kita geser ke sini. Nah, oke, ini kita copy aja. Ini sebagai visual ya. Nah, di sini kita linkkan aja ke tributary ini. Jadi tiap judul ini akan ngelink ke sini. Kita linkkan dulu aja. Kalau dia masih spill nggak apa-apa, nanti kita ubah ya. Beban meratanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Maka dari itu nih kita insert lagi sebanyak 6 ya. Kan 3 kali 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini udah 5. Ini kita linkkan ke judul ketiga. 1, 2, 3, ini judul ketiga. Ini linkkan ke judul keempat. Ini linkkan ke judul kelima. Ini 5 ya. Jadi ini 4. Yang ini 3. Ini 4. Ini 3. Oke, setelah selesai untuk beban titiknya. Di sini kita linkkan dulu ya. Kita hitung dulu ada berapa sih kebutuhannya tuh. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 ya. Maka dari itu ini kita insert lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita insert satu lagi aja di 9 ya.
Terus ini kenapa spill? Karena dia tuh terhitung sebagai merge nih ya, merge row and column-nya tuh jadi satu. Maka dari itu ini kita delete ya, yang y-nya aja, yang y sampai titik 2 itu. Oke, setelah selesai, ini biar teksnya itu jelas ya, kita blok dulu semua teksnya, kita crop teks ini, terus ini kita bikin tengah aja. Nah, setelah selesai, untuk key develop itu kita sama dengan kan kontributarinya sesuai dengan judul ya. Ini lantai 1, maka kita linknya ke lantai 1. Lantai 1, kemudian dikurang dengan berat balok, jangan lupa. Oh ya, kita linkkan dulu aja ya. Kemudian ini sama dengan, oh ya, ini karena ada satu template untuk yang lift, maka dari itu ini kita hapus saja. Jadi seperti ini kurang lebih ya. Ini judulnya kita bikin tengah aja. Untuk berat yang lantai 2 sampai 4 itu juga ngelinknya ke sini. Nah, yang ini ya, yang 0 ini. Bukan, yang ini. Kemudian lantai atap, kita ngelinknya ke atap juga. Nah, lantai atap judulnya kita link ke sini. Nah, setelah selesai nanti tinggal di scroll ke bawah. Nah, namun kita contohkan sekali lagi, misalnya balok B2 ini, ya, balok toilet ini. Nah, yang ini ya. Ini link ke sini. Dan ini linknya ke sini. Nah, mungkin tributarinya kurang zoom ya. Nah, kemudian ini yang lantai 2 ya, lantai 2 ya judulnya 2 sampai 4. Kita linkkan ke lantai 2 sampai 4 juga. Nah, yang ini lantai 2 sampai 4, that sisi kiri dan ini sisi yang kanan. Ini yang atap. Kemudian ini kita linkkan sama dengan yang atap tapi sisi kanan. Nah, setelah itu tinggal di scroll ke bawah. Nah, ini aku contohkan 2 rekap aja. Namun nanti setelah rekapnya semua selesai, nanti ada yang dibahas lagi pada ide-nya ya. Maka dari itu coba untuk merekap yang beban titik dulu. Kita contoh sampel 2 aja. Itu sama dengan ke beban titik. Nah, untuk beban titik linknya ke sini ya. Yang satunya kilonewton. Nah, PD, PL dan PU. Lantai 1, ini lantai 2 dan 4. Nih. Dan ini lantai atap. Nah, setelah itu di scroll ke bawah. Nah, ini juga contoh lagi ya. Kita ke sini, judul kedua yang ini. Jadi ini kita linkkan. Ini sama dengan ini kita linkkan. Ini lantai atap. Lantai atap kita linkkannya ke sini. Oke, setelah itu di scroll ke bawah. Nah, lanjutan di sini itu PU kolom. Nah, PU kolom itu sama dengan ke berat portal analisis ya. Ke lantai 1 ini bagi jumlah kolom ya. Bentar. Kalau lantai 2 sama 4 sama dengan tributary area portal X, berat portal analis X ini dibagi dengan ini. Bentar. Maka dia sama ya sebenarnya angkanya. Ini scroll ke bawah. Oke, nanti setelah ini semua aku rekap, mungkin aku time lapse aja ya cara rekapnya.
Oke, setelah selesai semua seperti ini, teman-teman tinggal scroll ini ke bawah ya. Oke, samping aja langsung, scroll ke bawah. Ini ke samping langsung dan scroll ke bawah. Ini juga. Setelah semua direkap, teman-teman perlu perhatikan ya, kalau bagian kide balok merata itu dikurang dengan berat balok itu sendiri. Mungkin ini kita kurangkan dulu dengan berat balok ya. Berat baloknya ini, enter. Ini kita copy aja ya. Begitupun semuanya, semua yang ada balok itu dikurangi balok, seperti itu kurang lebih. Oke, ini kita kurangin balok dulu. Ini kita copy ya, dan ini kita paste sini. Ini kita paste sini. Nah, ini juga kita paste ya. Dikarenakan ini B2, 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 kita kurangin aja langsung ya. Meskipun dia tidak apa ya, tidak sesuai banget, tapi ini kita kurangin dengan link yang sama, itu nggak apa-apa ya. Yang penting dia dikurangi oleh B2. Ini kita paste satu persatu. Setelah beban meratanya udah dikurangi balok ya, untuk beban titiknya itu kita tidak perlu kurangi dengan balok, karena baloknya itu didefinisikan jadi beban titik. Nah, setelah selesai maka rekap ini sudah selesai ya. Nah, karena rekap ini sudah selesai, nanti kita inputnya itu kita sesuaikan lagi ya. Kenapa? Karena ada yang bisa diwakilkan oleh ini, ada juga yang bisa diwakilkan oleh ini, misal seperti itu. Kenapa? Karena kita bikin judul itu untuk mempermudah aja. Yang penting kita paham ini tuh sesuai dengan apa, sesuai dengan titik apa gitu. Nanti kita sesuaikan lagi pada video selanjutnya, yaitu permodelan portalnya ya. Oke. Oh ya, tadi setelah kita merekap ini semua ya, dan telah dikurangi oleh balok pada beban meratanya, di sini untuk QU pada beban merata itu otomatis ada perubahan ya. Maka dari itu ini kita rumuskan saja. Itu rumusnya 1,2 kali dengan ID, kemudian plus 1,6 dikali dengan IL. Satu enter. Nah, ini di scroll aja, atau scroll aja nggak apa-apa ya, sampai dia beban merata aja. Kemudian ini copy, paste sini, paste sini. Setelah itu tinggal disesuaikan lagi warnanya. Nah, setelah itu warnanya bisa disesuaikan lagi ya, biar nggak bingung. Ini warnanya itu ini nih, lebih atas lagi ya. Oke, setelah selesai, QU-nya juga udah terupdate ya, maka pembahasan kita juga udah selesai untuk tributary area portal X, berat portal analisis X, dan rekap input beban sub X. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.